Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku, channel khusus mereview materi. Nah, hari ini aku mau nge-review materi pada pertemuan Senin kemarin tanggal 20. Jadi, 3 public speaker yang maju itu, yang pertama ada Muhammad Fardhan Robani membahas tentang zina. Yang kedua ada Mufidah Hayati Nufus membahas tentang berbicara baik atau diam, dan yang terakhir ketiga ada Muhammad Reski yang membahas tentang ilmu membaca karakter seseorang lewat garis tangan atau bisa dinamakan materi palmistry. Oke, lanjut. Setelah itu kita membahas sedikit materi yang dibawakan oleh Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin itu tuh membahas tentang jadi pembahasannya itu banyak ya teman-teman, dan menurut saya ini adalah poin-poin yang pentingnya. Nah, yaitu yang pertama ada berbicara di ranah privat dan publik. Yang pertama itu kita harus tahu kita sedang berbicara di lingkungan mana, apakah itu sosial atau publik. Misal kayak ranah privat itu seperti keluarga, sahabat dekat. Lalu kalau wilayah publik itu seperti kita presentasi di kelas, lalu kita mengisi seminar, atau kita membacakan puisi di halayak banyak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, berbicara di ranah privat itu sama pentingnya dengan ranah publik, menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Nah, sebelum kita lancar untuk berbicara di depan publik, alangkah baiknya kita sering latihan atau sering mengasah cara ngomong kita minimal di ranah privat dulu nih teman-teman. Lalu di sini juga ada prinsip komunikasi. Itu ada yang pertama tahu informasi apa yang akan disampaikan. Yang kedua itu mengerti akan tujuan dari pembicaraan kita. Kayak misalkan kita memilih judul apa, kita harus mengerti tujuan tersebut untuk halayak banyak. Biar kayak orang tuh mendapatkan ilmu baru atau bisa mendidik seseorang. Terus juga yang ketiga, kita tahu karakteristik dari masyarakat atau lingkungan yang ngedengerin ini. Jadi spesifiknya ini tuh ke mahasiswa atau ke pelajar atau ke remaja, anak-anak, atau bahkan ke lingkungan masyarakat yang biasanya banyak seperti lansia atau ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Lalu yang keenam ada target. Jadi komunikasi audiovisual adalah agar halayak mengerti tujuan dan komunikasi tercapai. Jadi kita nih punya target atau cara mengaplikasikan komunikasi kita agar kita bisa memberikan tujuan yang baik. Nah, di sini ada jenis pembicaraan public speaking. Yang pertama ada impromptu, itu dadakan. Yang kedua terencana atau bisa prepare dengan yang namanya presentasi atau textbooks. Lalu ada moderator, ada pidato, ada MC, ada pembicara dalam wawancara, dan ada penyiar radio atau presentator TV. Nah, dari jenis-jenis itu kemarin sudah saya jelaskan per poinnya itu apa. Mungkin teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Nah, di sini ada resep sukses dari presentasi. Yaitu yang pertama kita research atau riset dulu. Yang pertama kita cari bahan yang menarik atau memang yang dibutuhkan. Lalu kita bisa latihan. Sebelum misal materi sudah matang. Nah, kita harus mematangkan diri kita mulai berlatih secara rutin. Terus juga kita harus bisa cara menyampaikannya agar materi yang sudah matang tadi bisa tersampaikan dengan jelas. Lalu setelah kita berlatih tersebut, otomatis kita bisa menguasai panggung biar kita rileks dan juga enak gitu didengarnya. Nah,
ciri-ciri dari presentasi itu banyak ya teman-teman, biasanya ada yang bersifat formal atau bersifat resmi, terencana, terus juga, tujuan daripada kita berpublic speaking atau tujuan kita bisa meng-handle, sebuah lingkungan itu, kita bisa meng-upgrade diri kita, terus kita juga, bisa membangun personal branding yang baik. Nah teman-teman, jadi jangan takut dengan yang namanya komentar negatif, kritik, ataupun, suatu hal yang kurang menyenangkan, karena itu adalah bagian dari proses kita agar kita, bisa mengevaluasi diri kita setelah kita melakukan public speaking. Lalu teman-teman, semoga itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.